terjadi di hidupku. Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup kami sendiri di dunia ini Tuhan, tapi kami tahu pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menemani kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami siap mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, kita akan mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan panggilan untuk mendengarkan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yakobus 1 ayat 17 sampai 25. Dalam pembacaan Alkitab kita satu tahun ini terdapat di dalam Ayub pasal 36 sampai 37 dan 1 Korintus pasal 12. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya ayat-ayat tersebut. Saya akan bacakan dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah untuk berbicara daripada mendengarkan. Banyak orang yang merasa perlu segera menanggapi, memberi pendapat, atau bahkan membela diri tanpa benar-benar memahami apa yang sedang disampaikan oleh orang lain. Tanpa disadari, kebiasaan ini juga terbawa dalam kehidupan rohani kita. Kita lebih banyak berbicara kepada Allah, tetapi kurang meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh mendengarkan suaranya. Melalui Yakobus 1 ayat 17-25, kita diingatkan bahwa setiap pemberian yang baik yang berasal dari Allah, termasuk firman-Nya yang hidup. Firman-Nya itu bukan hanya memberi kehidupan, tetapi juga memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Namun perubahan itu tidak terjadi secara otomatis. Ada sikap hati yang harus kita miliki,
yaitu kerelaan untuk mendengarkan. Yakobus memberikan sebuah panggilan yang sangat jelas, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. Secara alami, manusia cenderung ingin didengar, bukan mendengar. Kita ingin dimengerti, bukan mengerti. Kita ingin merespon cepat, bukan menahan diri. Itulah sebabnya panggilan ini terasa menantang. Ketika seseorang terlalu cepat berbicara, sebenarnya ia sedang menunjukkan bahwa ia lambat mendengarkan, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dengan Tuhan. Sikap ini dapat menghambat pertumbuhan rohani. Jika kita tidak memberi ruang untuk mendengar, maka kita kehilangan kesempatan untuk menerima hikmat, pengertian, dan arahan yang benar. Lebih jauh lagi, Yakobus juga mengaitkan hal ini dengan kemarahan. Orang yang cepat berbicara seringkali juga cepat marah. Aliran kata yang deras bisa menjadi tanda hati yang tidak tenang. Ketika emosi tidak terkendali, kata-kata yang keluar pun dapat melukai orang lain dan menjauhkan kita dari kebenaran. Padahal kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. Oleh karena itu, Yakobus menasihatkan agar kita menyingkirkan segala sesuatu yang kotor dan jahat, lalu dengan lemah lembut menerima firman yang tertanam di dalam hati kita. Firman itu sanggup menyelamatkan jiwa kita. Ia menunjukkan bahwa mendengarkan bukan hanya soal telinga, tetapi juga sikap hati yang rendah dan terbuka. Mendengarkan firman Tuhan berarti memberi perhatian penuh, merenungkan, dan membuka diri untuk diubahkan. Namun Yakobus tidak berhenti sampai di situ. Ia menekankan bahwa kita tidak boleh hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga pelaku firman. Sebab orang yang hanya mendengar tanpa melakukan ibarat seseorang yang melihat wajahnya di cermin, lalu segera melupakan bagaimana rupanya. Firman Tuhan adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ia menyingkapkan kelemahan, dosa, dan area hidup yang perlu diperbaiki. Tetapi jika kita tidak merespon dengan tindakan, maka semua itu menjadi sia-sia. Mendengarkan tanpa melakukan hanya menghasilkan pengetahuan, bukan perubahan. Sebaliknya, orang yang tekun memperhatikan hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, dan melakukannya agar berbahagia dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari ketaatan kepada firman Tuhan. Renungan hari ini mengajak kita untuk memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk diubahkan. Perubahan itu dimulai dari kesediaan untuk mendengarkan. Dengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Beri waktu untuk membaca, merenungkan, dan memahami kehendaknya. Selain itu, belajarlah juga untuk mendengarkan orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman, dan sesama. Melalui mereka, Tuhan juga dapat berbicara dan mengajar kita. Refleksi kita pada hari ini, mari kita belajar untuk memperlambat kata-kata kita, menenangkan hati kita, dan membuka telinga kita. Ketika kita memberi ruang untuk mendengarkan, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman, sebab disitulah letak kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang berakar dalam kebenaran dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini ya Bapa. Ajar kami untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lembutkanlah setiap hati kami agar kami peka terhadap suara-Mu dan tidak dikuasai oleh emosi. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu ya Bapa, tetapi juga kami mau menjadi pelaku yang setia, pelaku firman-Mu untuk hidup kami melalui firman-Mu setiap hari. Ubah hidup kami ya Bapa, biarlah menjadi selalu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.